Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelita Afrilia dari kelas 3B D3 Teknik Sipil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cost control pada proyek. Jadi, cost control itu sangat penting pada suatu proyek karena dengan adanya cost control, kita dapat mengendalikan proyek sesuai dengan rencana. Ada 3 aspek yang harus kita kendalikan pada saat proyek berlangsung. Yang pertama yaitu biaya, yang kedua yaitu waktu, dan yang ketiga yaitu kualitas. Agar ketiga aspek tersebut tercapai, kita juga harus mempertimbangkan safety-nya. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Adapun mekanisme cost control ini yaitu yang pertama cost budget, di mana cost budget ini kita buat pada waktu pelaksanaan proyek. Kemudian setelah pelaksanaan ini kita juga dapat menghasilkan realisasi biayanya. Kemudian setelah kita dapatkan realisasi biayanya, kemudian kita bisa untuk mengevaluasi biaya tersebut apakah sesuai dengan budget kita pada pelaksanaan. Apabila terjadi over budget, kemudian kita akan melakukan analisis penyimpangan. Apabila di sini rugi, maka kita akan melaksanakan tindakan perbaikan yaitu terhadap cost budget, kemudian terhadap pelaksanaan tadi. Dan apabila sudah tidak ada masalah lagi, maka realisasi biaya sudah selesai kita laksanakan. Cost control ini juga memiliki filosofi, di mana secara luas filosofi cost control ini ada 3 hal ya yang didasarkan. Yang pertama yaitu adanya dorongan dan promosi dari kesadaran atas biaya pada semua tahapan pelaksanaan proyek. Kemudian yang kedua, adanya persyaratan data tentang biaya yang akurat dan tepat waktu serta ramalan ke depan. Dan yang ketiga, adanya tindakan yang efektif dan cepat. Kemudian definisi biaya. Biaya merupakan sejumlah uang yang harus dibayar atau dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang diterima kepada pemberi jasa atau barang. Pengertian biaya ini harus dilihat dari sisi tertentu karena biaya owner dan biaya kontraktor itu tidak sama. Secara akuntansi, biaya dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama itu biaya tidak tetap atau disebut dengan variable cost, dan yang kedua yaitu biaya tetap atau disebut dengan fixed cost. Selanjutnya yaitu ada konsep break even point atau BEP, di mana break even point merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang jumlah biaya dan pendapatannya sama besar, atau kata lain disebut impas atau pulang pokok. Pada kebanyakan industri, barang dan jasa atau titik impas sangat jelas dan dapat dihitung secara pasti. Kemudian pada proyek konstruksi, break even point ini tidak dapat dipastikan, karena itu perlu pengendalian yang menerus. Kemudian ada pertimbangan dalam cost control. Yang pertama itu data masa lalu, yaitu ada penyimpangan atau tidak, kemudian kalau ada, terjadi di mana dan berapa besar, kemudian dicari penyebab penyimpangan tersebut. Dan yang kedua yaitu peluang atas sisa pekerjaan, yaitu penyebabnya diupayakan tidak terulang pada sisa pekerjaan yang ada. Kemudian penghematan biaya terhadap sisa pekerjaan yang mengcover penyimpangan yang ada. Untuk dapat berhasil mengendalikan biaya proyek dengan baik, maka kita perlu untuk melakukan pengendalian terhadap aspek-aspek yang mempengaruhinya, yaitu aspeknya yang pertama itu time control, yang kedua quality control, yang ketiga safety control, dan yang keempat yaitu cost control. Selanjutnya ada pengendalian waktu jika dibandingkan dengan biaya. Dalam pengendalian waktu pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan biaya ada beberapa, yaitu yang pertama menepati total durasi proyek yang telah ditetapkan. Yang kedua, mempercepat atau memperlambat bagian dari kegiatan yang dapat menurunkan biaya. Yang ketiga, percepatan kegiatan untuk mengejar keterlambatan yang terjadi. Kemudian ada jenis alat kendali. Alat kendali waktu proyek yaitu time schedule. Pada dasarnya ada 3 macam. Yang pertama yaitu bar atau Gantt chart method. Yang kedua vector diagram method. Yang ketiga network diagram method.
Selanjutnya, biaya mutu atau kualitas. Untuk mencapai suatu kualitas yang disyaratkan, diperlukan biaya. Ada dua jenis dari cost of quality, yaitu yang pertama, biaya yang harus dianggarkan untuk menjamin kualitas pekerjaan. Yang kedua, biaya yang harus dikendalikan atas terjadinya kegagalan mutu pekerjaan. Total cost of quality adalah jumlah dari kedua tersebut. Selanjutnya yaitu cost control. Yang mendorong peran cost control jadi penting di konstruksi, yaitu yang pertama, harga jual bersifat konservatif atau relatif tetap. Yang kedua, biaya produksi bersifat fluktuatif atau sangat mudah berubah bila tidak dikendalikan. Kemudian, untuk mengatasi kondisi yang dilematis tersebut, maka diperlukan kemampuan tentang construction cost dan kemampuan dalam cost control. Di dalam proyek dapat terjadi penyimpangan bahan. Kemudian, apa sih penyebab penyimpangan bahan? Yang pertama itu penyimpangan kuantiti. Penyimpangan kuantiti ini dapat disebabkan oleh kesalahan ukuran penerimaan, kemudian disebabkan oleh kerusakan bahan yang telah diterima, kemudian disebabkan oleh kehilangan bahan, dan juga dapat disebabkan oleh pemborosan dalam penggunaan, dan masih banyak lainnya. Yang kemudian yaitu penyimpangan harga satuan. Penyimpangan harga satuan ini dapat terjadi oleh kelemahan dalam negosiasi, selanjutnya kelemahan dalam surat perjanjian pembelian, kemudian juga dapat disebabkan oleh kekurangan alternatif dari sumber bahan, dan oleh over quality dan lainnya. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang cost control pada proyek. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.